Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Kopi Starbucks. Saya Luciana Andini, M188. Next. Kopi Starbucks. Starbucks Coffee merupakan perusahaan kopi terbesar di Indonesia yang memiliki 100 cabang di dalam maupun di luar kota. Produknya mulai dari frappuccino sampai makanan ringan seperti cookies dan sandwich. Adapun jumlah pengunjung Starbucks Mall Botanis pada bulan Januari itu mencapai 10.000 pengunjung. Tapi pengunjung pada bulan Juni itu hanya mencapai 7.900. Di sini adapun jumlah pendapatan Starbucks Mall Botani Square pada bulan Januari mencapai 600. Tapi bulan Juni mengalami penurunan hanya sekitar 4.600. Next. Adapun identifikasi dan perumusan masalah. Identifikasi masalah penelitian kami itu pada masa pandemi seperti sekarang perlu inovasi dan promosi untuk meningkatkan penjualan dan berapa penurunan yang dialami Starbucks Coffee. Selanjutnya ada masalah. Yang pertama, apakah harga produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Starbucks Coffee? Yang kedua, apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Yang terakhir, apakah harga dan promosi secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian Starbucks Coffee Mall Botani Square, Bogor? Di sini ada maksud dan tujuan penelitian. Maksud penelitiannya itu adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis persepsi atau respon konsumen mengenai pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian Starbucks Coffee. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk menganalisis Starbucks Mall Botani Square Bogor. Yang ketiga itu untuk menganalisis harga dan promosi secara bersama-sama mempengaruhi keputusan pembelian Starbucks Coffee Botani Square Bogor. Selanjutnya ada pendekatan teori dan hipotesis penelitian. Di sini ada pengertian pemasaran itu menurut Kotler dan Keller. Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan sekumpulan proses penciptaan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada pelanggan. Di sini saya akan menyebutkannya hanya satu saja ya. Selanjutnya itu ada pengertian manajemen pemasaran menurut Bukhari dan Jaslim. Adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi gagasan, barang, dan jasa. Yang pertama ini kan kita memakai dua variabel. Yang pertama ada harga, itu menurut Kotler dan Armstrong, harga adalah suatu sistem manajemen perusahaan yang akan menentukan harga pasar yang tepat bagi produk atau jasa dan harus menentukan strategi yang menyangkut potongan harga, pembayaran ongkos angkut, dan berbagai variabel yang bersangkutan. Variabel yang kedua itu ada promosi. Promosi adalah kegiatan yang mengkomunikasikan manfaat dari sebuah produk dan membujuk target konsumen untuk membeli produk tersebut. Menurut Kotler dan Armstrong, itu adalah bauran promosi itu ada 5. Yang pertama, periklanan. Yang kedua itu ada promosi penjualan. Yang ketiga ada penjualan perseorangan. Yang keempat ada hubungan masyarakat. Dan yang kelima ada penjualan langsung. Selanjutnya ada keputusan pembeli. Keputusan pembeli itu menurut Kotler yaitu keputusan
akhir untuk konsumsi sendiri. Selanjutnya ada perusahaan dalam strategi produk harus dapat memproduksi produk terbaik yang diinginkan konsumen pada tingkat harga yang dapat dijangkau oleh konsumen. Dalam mengenalkan produknya kepada konsumen, perusahaan melakukan kegiatan promosi. Jadi jika informasi yang diperoleh telah sesuai, maka sesuatu keputusan pembelian akan terjadi. Dalam hal ini akan dibahas mengenai pengaruh harga dan promosi dalam keputusan pembelian Starbucks Coffee. Nah, berdasarkan permasalahan yang ada antara harga dan promosi terhadap keputusan pembeli, diduga mempunyai pengaruh. Oleh karena itu, dapat digunakan untuk menggambarkan kerangka berpikir penelitian ini. Kerangka berpikir yang telah dibahas merupakan dasar penyusunan diafragma variabel-variabel yang dijadikan sasaran penelitian ini, yaitu di sini ada kerangka berpikir. Yang pertama itu harga. Harga itu variabel yang pertama dilambangkan dengan X1. Itu berkaitan dengan yang pertama kualitas kopi, keterjangkauan harga, dan kesesuaian harga dengan manfaat produk. Yang kedua ini ada variabel yaitu promosi yang dilambangkan oleh X2. Itu berkaitan dengan kualitas promosi, promosi yang menarik, sikap pegawai, fasilitas yang ditawarkan, dan penampilan pegawai. Nah, dari kedua variabel itu saling berkaitan dengan keputusan pembeli atau Y. Itu berkaitan dengan kualitas dan pelayanan. Selanjutnya di sini ada hipotesis penelitian. Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian. Sampai terbukti melalui data yang terkumpul, hipotesis bersifat sementara atau dugaan awal. Jika kemudian percobaan yang dilakukan tersebut terbukti kebenarannya, maka hipotesis tersebut dapat disebut sebagai teori. Nah, berdasarkan hal tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah yang pertama, terhadap hubungan positif antara harga dengan keputusan pembelian Starbucks Coffee Mall Botani Square Bogor. Yang kedua, terdapat hubungan positif antara promosi dengan keputusan pembeli Starbucks Coffee Mall Botani Square Bogor. Dan yang terakhir ada terhadap hubungan positif antara harga dan promosi secara bersama-sama dengan keputusan pembelian Starbucks Coffee Mall Botani Square Bogor. Selanjutnya akan dibacakan oleh Latifa. Silakan. Selanjutnya metode penelitian secara kabel seperti harga dan promosi terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2020. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, karena data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara sejak pendapat dari individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu objek kejadian atau hasil pengujian benda. Dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala interval. Skala interval adalah skala yang memenuhi skala nominal dan ordinal yang dimiliki interval jarak tertentu. Ciri-cirinya satu, jenis bahan, fakta, keterangan atau bukti mempunyai sifat tidak bisa bersatu. Yang kedua, jenis bahan, fakta, keterangan atau bukti mempunyai kaidah masuk akal atau rasional. Yang ketiga, jenis bahan, fakta, keterangan dan bukti didasarkan pada total karakter pada sebuah golongan adalah sama dalam sejumlah. Yang keempat, 0 tidak punya nilai mutlak. Yang kelima, dapat berlaku rumus matematika. Selanjutnya skala Likert.
Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan model skala Likert, seperti yang telah ditemukan oleh Sugiono tahun 2011. Skala Likert digunakan untuk mengungkap sikap, pendapat, dan persepsi seseorang. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk menentukan jumlah sampel, di sini ada rumus Solvin N sama dengan N per 1 plus NE kuadrat. Ini ada keterangannya. N jumlah sampel, N populasi, ada error, standar errornya. Yang kita gunakan untuk standar error itu 5%. Ada rumus yang kedua, rumus Isaac dan Michael. Untuk keterangannya, S itu jumlah sampel, X kuadrat nilai table, T square untuk tertentu, dan DK sama dengan 1. N jumlah populasi, P sama dengan Q sama dengan 0,5, D sama dengan taraf signifikasi. Untuk teknik penarikan sampel, yang pertama, penarikan sampel berpeluang dengan menggunakan metode random atau acak. Yang kedua, penarikan sampel berpeluang dengan menggunakan metode stratifikasi. Dan untuk yang ketiga, penarikan sampel tidak berpeluang dengan metode konvensi atau accidental sampling, yaitu menentukan sampel secara kebetulan, dijumpai atau diingat oleh peneliti. Untuk metode pengumpulan data dalam kuesioner ini, yang pertama itu metode analisis. Metode analisis yang digunakan yang pertama analisis deskriptif, itu bertujuan untuk mengubah kumpulan data mentah menjadi mudah dipahami, serta memperoleh gambaran secara mendalam mengenai pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembeli pada kafe Starbucks. Yang kedua, analisis faktor. Sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi. Yang selanjutnya itu penentuan desain kuesioner. Untuk penentuan desain kuesioner, yang pertama metode kuesioner. Untuk merupakan teknik pengumpulan informasi atau data yang diberikan responden berupa pertanyaan dengan menyebar prompt yang berisi pertanyaan-pertanyaan meliputi masalah yang dihadapi. Adapun kelebihan dan kelemahan dari metode ini, yang pertama itu kelebihannya menghemat waktu, menghemat biaya, dan juga tenaga. Untuk kelemahannya, mungkin tidak ada jawaban-jawaban yang tidak jujur dan jawaban menjadi macam-macam. Untuk langkah-langkah pelaksanaannya, yang pertama, tim menulis membuat daftar pertanyaan. Yang kedua, setelah itu diberikan kepada responden. Setelah selesai dijawab, segera disusun untuk diolah sesuai dengan standar yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian disajikan dalam laporan penelitian. Untuk bentuk pertanyaannya itu terstruktur atau tertutup. Untuk hasil penelitian dan pembahasan, bentar, laptop habis baterainya. Untuk hasil penelitian dan pembahasan, deskripsi karakteristik dan responden. Di sini ada responden menurut kelompok umur. Ada 4 jenis itu. Yang pertama, umur di bawah kurang dari 17 tahun, yaitu ada 2 responden. Umur dari 18 sampai 25 tahun ada sebanyak 59 orang. 26 sampai 32 ada 2 orang. Lebih dari 33 tahun ada 1 orang. Jumlah respondennya semuanya yaitu 64. Responden menurut jenis kelamin. Di sini untuk perempuan ada 43 orang dan laki-laki ada 21 orang. Uji validasi dan reliabilitas. Untuk uji validitas, setelah dilakukan pengujian, nilai korelasi semua item masing-masing
variabel harga, promosi, dan keputusan pembeli lebih dari 0,30. Artinya semua item dari masing-masing variabel tersebut valid. Untuk uji reliabilitas, jika Cronbet alpha lebih dari 0,6 maka ukur tersebut dikatakan andal. Nilai Cronbet alpha yang didapat adalah 0,732, artinya variabel tersebut dapat diandalkan karena memiliki nilai koefisien alpha di atas 0,6. Untuk uji regresi dan korelasi, analisis regresi linear berganda menggunakan metode enter, yaitu semua variabel dimasukkan untuk mengetahui variabel independen terhadap variabel independen. Hasil hipotesis yaitu sebagai berikut. Untuk R-nya 0,52, untuk R square 0,565, untuk ajus R square 0,551, untuk standar error adalah 1,229. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Paris. Setelah dihitung koefisien determinasi, lalu dilanjut dengan uji T. Uji T adalah untuk menguji apakah variabel independen, yaitu X1 dan X2, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau Y. Dasar pengambilan keputusannya yaitu, yang pertama, jika probabilitas nilai sig lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Yang kedua, jika probabilitas nilai sig kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, lalu ada keputusan dari uji T. Yang pertama, pada tabel di atas, nilai sig variabel dari X1 adalah 0,000, yang yaitu kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak, yang berarti variabel independen ini secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Yang kedua, pada tabel di atas juga, nilai sig variabel dari X2 adalah 0,843, yang yaitu lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima, yang berarti variabel independen ini secara parsial berpengaruh negatif terhadap variabel Y. Dan terus ada persamaan estimasi. Persamaan estimasi yang didapat dari hasil Y sama dengan 1,567 ditambah 0,363 untuk X1-nya, ditambah 0,05 untuk X2-nya, terus tambah E. Jadi keterangan itu, yang pertama, nilai konstanta sebesar 1,567, artinya jika harga, promosi, dan keputusan pembelian nilainya adalah 0, maka nilai keputusan pembeliannya sebesar 1,567. Yang kedua, koefisien regresi sebesar 0,363 pada variabel harga X1 menyatakan bahwa jika harga mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka keputusan pembelian juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,363 atau 36,3%. Yang ketiga, koefisien regresi sebesar 0,005 pada variabel promosi X2 menyatakan bahwa jika promosi mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka keputusan pembelian juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,005 atau 0,5%. Lalu ada koefisien korelasi. Jadi dari hasil tabel di atas, nilai Pearson correlation X1-nya yaitu 0,7562 poin. Hubungannya kuat, jadi hubungannya kuat karena interval korelasinya di antara 0,75 sampai 1. Terus untuk yang Pearson correlation X2-nya mendapat nilai 0,406 poin. Dan hubungannya kuat juga sama dengan yang nilai yang X1-nya. Kemudian ada analisis simultan atau ANOVA. Dari hasil tabel di atas, berdasarkan nilai signifikansi dari output ANOVA, karena nilai sig 0,000 itu kurang dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dan UJF dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini diterima. Yang kedua,
berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F table, karena nilai F hitung 39,626 yang yaitu lebih besar dari F table-nya yang sebesar 3,29, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama ada pengaruh harga terhadap keputusan pembeli, yang kedua ada pengaruh promosi terhadap keputusan pembeli, dan ketiga pengaruh harga dan promosi secara simultan terhadap keputusan pembeli. Jadi berdasarkan hasil analisis yang tadi menunjukkan bahwa dari hipotesis 1 sampai ke 3 itu variabel harga, promosi maupun variabel harga dan promosi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembeli. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.